guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan HTML gitu ya. Nah, di sini agar kita bisa mengetahui dasar-dasar HTML dan mengetahui HTML editor, membuat dokumen HTML dan melakukan formatting terhadap dokumen gitu ya. Dan mampu melakukan text formatting, mampu melakukan listing pada dokumen HTML dan mampu membuat listing bersarang pada dokumen HTML. Nah, sebuah aplikasi web gitu ya dibangun menggunakan tag HTML ya guys. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas bagaimana membuat dokumen HTML sederhana dan memformat tampilan pada dokumen HTML ya, dan membuat list yang biasa kita gunakan untuk menampilkan daftar dengan urutan tertentu. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi ya guys. Yang pertama itu Notepad sebagai HTML editornya, dan kedua yaitu Sublime Text. Nah, kalau Notepad itu sendiri itu udah ada bawaan dari laptop atau komputer kita masing-masing ya guys. Nah, kecuali kalau Sublime Text itu kan aplikasi tambahan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Sublime Text, silahkan download dulu ya guys. Kalau menurut saya ya gitu ya, dari dua aplikasi ini gitu, Notepad atau Sublime Text. Nah, saya sih lebih memilih dan lebih menyarankan untuk menggunakan Sublime Text daripada Notepad seperti itu. Nah, kenapa gitu ya? Karena di Sublime Text ini dia lebih menarik aja gitu ya guys. Lebih menarik, terus berhubung karena ada nomor di tampilan dari Sublime Text-nya, jadi kita lebih mengerti dan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengetikan script gitu. Jadi kalau misalnya Notepad ini kan biasa aja gitu ya, tidak berwarna, jadi kita kayak bosen dan kurang semangat gitu ya ngerjainnya. Nah, kalau kita menggunakan Sublime Text ini jadi lebih berwarna gitu ya guys, jadi lebih enak aja gitu ngelihatnya. Nah, daripada kita penasaran gitu ya, kita langsung aja buka Notepad dan juga buka untuk Sublime Text-nya guys. Nah, nanti teman-teman silahkan bandingkan sendiri gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys. Oke, yang pertama kita buka dulu Notepad-nya ya guys. Nah, untuk tampilan dari Notepad itu sendiri itu seperti ini ya guys. Kalau untuk Sublime Text-nya, kita sekarang buka aja ya guys. Karena di sini sudah saya install, jadi sudah ada ya guys. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi ini, silahkan diinstal dulu ya guys. Nah, seperti ini dia tampilan untuk Sublime Text-nya gitu ya. Nah, ini kan lebih berwarna gitu ya. Terus kita misalnya kan kita ada kesalahan atau apa gitu kan. Ini kan ada nomornya nih. Jadi lebih enak, lebih gampang aja kita untuk ngerjainnya gitu. Namun kalau untuk Notepad itu sendiri gitu ya, dia tidak ada guys. Ini sudah ada saya buat contoh ya kemarin ya. Oke, saya naikin aja deh. Nah, seperti ini nih. Bisa dibedain aja ya guys ya. Bisa langsung dibedain aja perbedaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini dia ya. Nah, bisa dilihat langsung ya guys. Nih, kalau di sini kan dia flat aja gitu ya. Putih sama hitam doang gitu. Kalau di sini ada warna-warna yang lain seperti itu. Jadi kan kita lebih enak aja gitu kalau melalui Sublime Text ini gitu. Tapi tergantung dari teman-teman gitu ya. Mau milihnya melalui Notepad atau Sublime Text gitu ya. Karena hasil akhirnya sama aja gitu guys. Oke? Nah, kita langsung aja masuk ke intinya ya guys ya. Pertama yang kita buat di sini adalah kita akan belajar menggunakan heading gitu ya. Nah, kita akan menggunakan heading. Nah, nanti untuk script gitu ya. Untuk scriptnya, kalau misalnya nanti teman-teman ngerasa saya terlalu cepat gitu ya ngejelasinnya di video ini, untuk scriptnya nanti akan saya share di deskripsi gitu ya guys. Nanti silahkan di download aja, jadi teman-teman bisa langsung nyalin. Oke guys.
Nah, seperti yang pertama itu kita akan buat heading gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah buat gitu ya, akan saya contohin aja ya guys, akan saya tunjukkan. Nah, kita akan buat dokumen ini menggunakan heading gitu ya. Heading pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bagaimana cara untuk membuat tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya akan tunjukin ya guys. Nah, untuk ini kemarin saya sudah buat menggunakan notepad gitu ya. Nah, scriptnya dia seperti ini ya guys. Saya gedein aja ya guys, biar kelihatan. Nah, ini dia guys. Ini untuk script yang tadi untuk heading ya. Oke guys. Nah, nanti untuk script ini semuanya akan saya capture ke deskripsi. Jadi silahkan di-download aja nanti ya guys ya. Nah, ini untuk menggunakan heading. Oke guys. Nah, di sini kalau kita menggunakan aplikasi Notepad ini, kita hanya menampilkan satu-satu seperti itu. Kita nggak bisa langsung misalnya sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan Sublime Text gitu ya, ini adalah salah satu kelebihannya juga ya guys. Jadi kita tidak perlu untuk membuka, menutup, buka, tutup seperti itu. Kita langsung bisa melihat sheetnya di sini gitu. Misalnya yang tadi kan kita buat heading gitu ya, ini. Nah, bisa kita lihat lagi di sini melakukan formatting paragraf gitu ya. Bisa langsung kita lihat aja di sini tanpa kita harus tutup, buka seperti itu. Nah, ini dia ya guys untuk menggunakan heading. Oke. Nah, ini kita close aja ya. Nih. Nah, bagian yang kedua ini kan paragraf pertama, paragraf pertama ini menggunakan rata kiri gitu ya. Paragraf kedua menggunakan rata tengah. Nah, ini bisa kita buat dengan cara seperti ini ya guys. Nah, ini kenapa ada versi 2 seperti ini gitu ya. Karena kan kemarin saya udah buat melalui Notepad seperti itu ya. Nah, saya mau buktikan apakah sama hasil dari Notepad sama dengan Sublime Text ini gitu. Nah, setelah saya coba dan ternyata hasilnya sama aja guys. Oke, jadi silahkan teman-teman pilih apakah menggunakan Notepad atau menggunakan Sublime Text gitu ya. Bebas. Oke guys, pilihan ada di tangan kalian. Oke guys, ini untuk melakukan formatting paragraf ya guys. Nah, seperti ini dia untuk scriptnya. Nah, dan yang ketiga, kita menggunakan line break gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Dengan menggunakan line break, kita dapat memindahkan kalimat setelah elemen tersebut satu baris di bawahnya, seperti menggunakan enter pada word processing gitu ya. Nah, bagaimana untuk scriptnya? Yaitu seperti ini guys ya. Oke, untuk yang di Notepad ini kita close aja semuanya ya guys. Yang penting teman-teman sudah paham gitu ya. Oke, ini kita close aja semuanya. Dan sekarang nanti akan kita jelasin menggunakan Sublime Text. Oke guys. Nah, ini untuk line break-nya. Dan ini untuk menggunakan performat text. Nah, kalau untuk membuat tampilan seperti ini, kita gunakan scriptnya seperti ini. Ini ya guys. Tuh. Nanti untuk mencoba silahkan di copy paste aja ya dan langsung dipraktekkan gitu ya guys. Nah, dan yang kelima gitu ya. Ini menggunakan teknik format penulisan. Nah, misalnya tulisan kita cetak tebal, kita cetak miring, atau dicetak bergaris bawah gitu ya. Nah, setelah kita buat scriptnya seperti ini dan hasilnya seperti ini guys. Tuh dia, cetak tebal, miring, bergaris bawah gitu ya. Nah, jadi kan misalnya kan nih, kalau misalnya di tampilan web itu kan judul awalnya gitu ya, judul atasnya itu kan dicetak tebal gitu ya. Nah, jadi kita gunakan script seperti tadi ya guys.
Nah, kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, dan seterusnya kita melakukan format penulisan gitu ya. Cetak tebal, cetak miring, bergaris bawah. Nah, sekarang dalam bentuk matematika gitu ya. Dalam bentuk matematika itu kan misalnya X pangkat 2 dituliskan X sub 2 garis miring sub seperti itu. Rumus kimia misalnya ya. Misalnya untuk oksigen O2 gitu ya. Nah, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini dia guys. Tuh. Seperti itu ya guys. Nah, dan seterusnya kita akan membuat tulisan dengan ukuran dan juga font atau tulisannya, terus warnanya apa, besar hurufnya berapa gitu ya guys. Nah, cara untuk membuat seperti ini, mengatur fontnya, maka akan kita buat dengan rumus seperti ini. Pengolahan font dengan properties. Oke guys. Nah, bisa kita atur misalnya tulisannya mau ukurannya berapa. Terus jenis fontnya tuh apa, warnanya apa gitu ya guys. Nah, dan seterusnya adalah kita lanjut lagi ya guys. Dan yang ke-9. Ini penggunaan listing gitu ya. Terus ini kita misalnya nih buat jenis kelamin laki-laki ada berapa orang seperti itu ya. Siapa-siapa aja namanya. Nah, jadi kita buat list gitu ya. Biar lebih jelas akan saya tunjukkan hasilnya aja dulu ya guys. Nah, seperti ini dia. Nah, misalnya seperti ini ya. Agung Mulyo ini. Jadi kan cara untuk membuat titik-titik ini itu kan nggak manual ya guys ya. Ini tidak manual gitu. Jadi kenapa bisa muncul seperti ini dan bagaimana caranya gitu ya. Apa aja skripnya gitu ya guys. Atau perintah-perintah yang harus kita buat. Atau codingnya gitu ya guys. Nah, seperti ini dia ya guys. Nih. Oke guys. Tipenya apa? Apakah tipenya bulat atau square seperti itu. Oke guys. Nah, dan yang ini order list dengan angka gitu ya, angka dan huruf. Oke guys. Nah, atau dimulai dengan angka nomor berapa seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Ini dia guys. Oke guys, nah misalnya startnya mulai dari 14 atau mulai dari misalnya 10 gitu ya. Di sini bisa kita rubah. Oke guys. Nah, jadi seperti dia caranya ya. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana cara menggunakan heading, membuat paragraf gitu ya. Terus membuat line break. Terus performatting teks, tulisan misalnya dicetak tebal, miring atau bergaris bawah. Terus kalau misalnya pengetikan dalam matematika gitu ya, rumus-rumusnya tadi kita udah tahu ya guys. Untuk performatting font gitu ya guys. Nah, terus ini menambahkan garis mendatar pada halaman HTML gitu. Penggunaan unorder list, menggunakan order list seperti itu. Nah, tadi untuk script-scriptnya kita udah buat di sini ya. Oke, nanti untuk semua script ini biar teman-teman misalnya nggak terlalu jelas gitu di videonya gitu ya, nanti akan saya screenshot dan akan saya buat di deskripsi saya, jadi silahkan di download aja nanti ya guys ya. Oke guys, untuk tutorial kali ini cukup sekian. Untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat link dan gambar pada HTML gitu ya guys. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you guys.